Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam sapaan damai sejahtera. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena kami bisa merasakan hari yang baru dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu yang dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami, agar kami bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman pada hari ini kita ambil dari Matius 8 ayat 1-3. Demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, biarlah kita bisa terberkati melalui firman ini. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menemukan orang yang sedang sakit, yang sedang meminta belas kasihan di jalan sekitar rumah, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan dalam hati? Apakah ada rasa ingin menolong? Apakah ada rasa ingin sekedar memberi sedikit berkat bagi orang itu? Mungkin itu yang terlintas ketika kita mendengar renungan pada hari ini. Tapi bagaimana respon kita ketika kita sedang buru-buru untuk berangkat bekerja, mengantar anak atau cucu, atau ada janji dengan orang lain? Apakah respon yang kita berikan tetap sama, yaitu berhenti untuk memberikan pertolongan atau sedikit uang untuk makan? Saya rasa tidak semua orang dapat melakukan hal itu ketika sedang dalam keadaan yang terburu-buru. Sebagian besar dari kita terkadang bersikap acuh terhadap orang yang membutuhkan bantuan dari diri kita. Bahkan terkadang kita berpikir bahwa itulah nasib maupun dosa yang dilakukan, sehingga keadaan orang itu sangat buruk menurut kita. Tapi apakah kita sebagai orang beriman dan jemaat yang meneladani Yesus, kita tidak bisa menolong mereka yang membutuhkan? Mari kita bersama melihat kembali bacaan kita pada hari ini. Matius menjelaskan bahwa Yesus turun dari bukit setelah berkhotbah pada banyak orang. Yesus tidak sendirian. Ia didampingi banyak orang yang mengikuti Dia. Di tengah kerumunan orang banyak yang mengikuti Dia, ada seorang yang sakit kusta datang mendekat dan bersujud, meminta untuk ditahirkan. Ketika kita melihat dalam konteks Injil sinoptik atau Injil yang memiliki kesamaan model dan sumber cerita, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita dapat melihat bahwa di daerah pelayanan Yesus banyak ditemukan orang-orang yang dapat dikatakan sebagai kaum yang tersingkirkan. Kita sering mendengar adanya orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan perempuan-perempuan sundal. Jadi siapakah mereka ini? Orang-orang seperti ini merupakan kaum yang dianggap memiliki kelas sosial yang paling rendah dalam tradisi kasta sosial Yahudi. Mereka dianggap berdosa dan tidak sempurna sehingga mendapatkan hukuman dari Allah. Apa yang diberikan Yesus pada orang kusta itu? Yesus menolongnya dan menjadikan dirinya tahir. Yesus menunjukkan belas kasihan yang begitu besar. Yesus sendiri hidup di dalam lingkungan dan budaya Yahudi yang sangat kuat. Belum tentu sebenarnya Yesus mau menerima orang kusta itu di sekitarnya karena pengaruh budaya ini. Tapi apa yang kita lihat? Yesus menunjukkan bahwa Ia bukanlah orang yang sama dengan kelompok di sekitarnya. Yesus mau menerima dan menyembuhkan orang kusta itu. Hal ini menunjukkan pada kita seberapa besar kasih dan kepedulian yang dimiliki oleh Yesus. Ketika Yesus tidak memiliki kasih dan kepedulian, Yesus bisa saja mengutuk orang kusta itu dan membiarkannya karena penyakitnya.
Yesus sendiri dalam kisahnya yang tertulis pada Injil Sinoptik banyak dikisahkan menolong dan membantu orang-orang yang tersingkirkan seperti orang kusta ini. Apakah ini menjadi ajang Yesus untuk menyombongkan diri yang memiliki kuasa? Tidak seperti itu. Yesus ingin mendatangkan kerajaan Allah dalam dunia ini, seperti yang dikatakan Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Yesus ingin menjalankan misinya untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Kerajaan Allah sendiri berarti bahwa di dalam dunia ini berada di bawah pemerintahan Allah yang adil, setara, dan tidak menindas umatnya. Kerajaan Allah tidak memandang status sosial apapun, sehingga setiap orang dikatakan sama di hadapan Allah. Misi untuk membawa kerajaan Allah inilah yang membawa Yesus mengangkat derajat orang-orang yang dianggap tersingkirkan menurut tradisi Yahudi. Tema kita hari ini yaitu memiliki hati seperti Kristus. Jadi, apa yang dimaksud hati seperti Kristus? Jika menurut bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa Kristus memiliki hati yang penuh kasih, mau menolong dan peduli kepada sesama manusia. Ketika kita melihat lebih jauh ke belakang, banyak sekali karya yang Kristus lakukan untuk menolong sesamanya, bahkan hingga berkorban untuk menebus dosa manusia. Melalui tema hari ini, kita diajak untuk mau meneladani sikap Kristus dan memiliki hati seperti Kristus. Kita diajak untuk peduli pada sesama, menolong sesama yang membutuhkan, dan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Meskipun dalam hidup kita banyak orang yang tidak peduli atau bahkan menghujat setiap karya yang kita lakukan, kita harus berpegang pada keyakinan bahwa meneladani kehidupan Kristus merupakan sebuah jalan yang baik untuk umat manusia. Jadi, bagaimana kita menerapkan firman ini dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama, kita harus dapat membuka mata kita terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Mungkin selama ini kita menutup mata terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin tidak melihat para pedagang keliling yang bekerja untuk makan, dan jika tidak bekerja, pedagang itu dan keluarganya tidak makan. Mungkin kita melihat orang-orang yang mengalami disabilitas dan terbuang dari komunitasnya, sehingga harus mencari uang dengan meminta belas kasihan. Dan masih banyak hal yang bisa kita lihat ketika kita mau membuka mata untuk melihat kehidupan sekitar kita. Yang kedua, kita bisa mulai dengan hal kecil. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan berbagi makanan, berbagi sedikit recehan kembalian yang ada pada kita, membeli dagangan yang dijual meskipun terkadang kita tidak membutuhkan apa yang dijual. Mulai dari hal kecil seperti ini, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan. Percayalah, ketika memberi sedikit makanan atau recehan, atau membeli barang dagangan dari pedagang yang berjualan untuk makan, kita akan membantu mereka hidup, mungkin untuk hari ini saja. Dan ketika kita memberi, pasti kita melihat sebuah senyuman yang penuh arti. Dan senyuman ini juga berpengaruh pada diri kita. Kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak dapat kita rasakan sebelumnya. Ketiga, kita dapat mencoba memulai hal besar bersama komunitas kita, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam komunitas di gereja. Kita bisa mulai membuat program untuk menyejahterakan mereka yang membutuhkan di lingkungan sekitar gereja. Contohnya berbagi makanan, baik itu berat atau ringan, pada hari Sabtu siang dan dananya bisa diambil dari iuran sukarela, membantu mereka yang sakit dan berkekurangan dengan membiayai biaya pengobatan, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan bersama komunitas kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui firman ini kita diajak untuk mau meneladani Kristus dan memiliki hati seperti Kristus. Melalui hal kecil yang kita rasa sepele dan tidak berarti, ada sebuah berkat yang besar tersembunyi di dalamnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita memang tidak memiliki karunia untuk menyembuhkan orang dengan kuasa, tapi setidaknya kita bisa berkarya pada sesama melalui apa yang ada pada kita. Dengan karya kita turut ambil bagian dalam karya Kristus untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya firman ini terus memberkati dan menguatkan kita dalam kehidupan kita hari ini. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk sabda firman-Mu, sabda yang telah menguatkan kami pada hari ini. Terima kasih karena kami diajar untuk membuka mata kami, membuka hati kami, agar di dalam hidup kami bisa memiliki hati yang sama dengan Kristus, teladan hidup kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa terus senantiasa setia dalam meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.